Malaysia makin mendunia guys. Negara kita baru saja diiktirafkan sebagai medical tourism nombor 1 di dunia. Jadi kalau menurut pengalaman gua, di sana itu secara administrasi itu sangat tidak pro ke customer. Jadi kita nunggu berhari-hari apa gitu. Tetapi dokternya bener-bener menurut gua bener-bener jago. Dan hasil kerjanya bener-bener bagus. Negara tetangga kita, Malaysia, meraih prestasi di industri medical tourisme nomor 1 di dunia, mengalahkan negara-negara maju lainnya. Wow, luar biasa. Pantas saja ramai orang Indonesia yang berobat di Malaysia. Bahkan kesan-kesan mereka setelah berobat di Malaysia juga sangat positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Jumpa lagi di channelnya Bang Toha Channel. Kali ini ada berita terbaru sahabat-sahabatku semua. Malaysia menjadi salah satu negara dengan kualitas terbaik medical tourismenya. Ini sungguh sangat luar biasa ya, negara tetangga kita. Yang dimana mungkin langkah negara tetangga kita Malaysia ini mungkin juga perlu dicontohi oleh Indonesia. Dan satu lagi, ternyata rumah sakit di Malaysia itu sudah bertaraf dunia. Dari beberapa komentar netizen dari Indonesia juga sangat positif. Ini beberapa ulasannya, saya akan mencoba untuk membacakannya sahabatku semua. Betul, saya orang Indonesia asli, tapi memang mengenai berobat di Indonesia dan di Malaysia lebih memuaskan di Malaysia. Mengenai pelayanannya lebih mantap, diperlakukan seperti raja. Berobat di Indonesia yang penting cuan dan balik modal dulu. Waduh, masa iya sih seperti itu? Ini komentar netizen ya, bukan saya. Pengalaman saya di mana-mana Indonesia pelayanannya itu gak masuk akal. Apalagi dokternya kadang-kadang jam kunjung ke pasien gak tepat, berbanding terbalik dengan negara lain. Jangan sebutlah negara mana-mana, ada juga ada. Sudah pada tahu. Oke sahabatku semua, banyak netizen Indonesia justru lebih suka berobat di Malaysia dan pelayanannya memang sangat memuaskan. Oke, saya juga akan memberikan sedikit pengalaman saya juga ya. Waktu ke klinik, ini ada perbedaan. Kalau kita ke klinik Indonesia, mungkin kita akan layan diri lah. Kita akan istilahnya harus pergi ke tempat servisnya. Tapi kalau di Malaysia, kita mau ke ruangan dokternya aja, pintunya itu loh sudah ada yang membukakan. Jadi dari segi pelayanan memang kita perlu akui Malaysia di dalam melayani pasien itu begitu sangat ramah tamah, sehingga para pasien setelah berobat di Malaysia merasakan dampak yang sangat positif. Apalagi banyak orang Indonesia yang dimana kadang-kadang berobat di negara sendiri nggak sembuh, kemudian berobat di Malaysia mendapat kesembuhan. Itu juga merupakan nilai plus tersendiri bagi negara tetangga kita Malaysia. Dan inilah faktanya, banyak pasien daripada Indonesia yang lebih memilih berobat di Malaysia, hingga Malaysia menjadi salah satu medical tourism nomor 1 di dunia, mengalahkan negara maju lainnya. Langsung kita simak dan kita reaction videonya. Malaysia makin mendunia guys. Negara kita baru saja diiktirafkan sebagai medical tourism nombor 1 di dunia. Wow. Kita berjaya kalahkan negara hebat seperti Singapura, Turki, Republic Czech dan banyak lagi. So apakah yang Malaysia buat sampai boleh setahap macam ni? So ada 3 main point yang korang kena tahu lah. Tapi sebelum dah mula, pastikan korang follow dahulu sebab ada pasal masih ramai yang belum follow lagi. So sebab pertama adalah kos kita nak berubat dekat Malaysia ini lebih murah, jauh lebih murah daripada negara-negara lain. Sebagai contoh, kalau kita nak buat pembedahan, nak bypass jantung, kos di Malaysia hanyalah sekitar $30,000 saja. Yang dimana kalau kita nak buat pembedahan ini, yang sama ini, tapi kita buat dekat US, kosnya akan mencecah $100,000. So korang nampak tak, Malaysia ini mampu jimat ataupun lebih murah sebanyak 60%. So memang worth it lah dia terbang ke Malaysia instead of buat dekat US. So sebab kedua, servis doktor pakar negara kita memang TikTok. Kebanyakan doktor dekat Malaysia ini dia dilatih di overseas ataupun dia belajar kat luar negara. So sudah pasti mereka sangat fasih lah berbahasa Inggeris. Dan sebabkan negara kita ada banyak kaum, so sudah pasti mereka boleh cakap bahasa Mandarin dan juga bahasa Tamil. Melayu pun boleh juga. So nampak tak, datang saja Malaysia, mereka ada banyak opsi, ada 4 bahasa yang mereka terus boleh faham. Dan itu belum lagi kalau kita ada doktor daripada Russia, daripada negara-negara lain. Banyaklah doktor yang Malaysia ni.
So apabila mereka mudah nak faham, mudah nak berinteraksi, memang mereka rasa sangat selesa nak datang kat Malaysia dan berubat dekat Malaysia kan. Sebab ketiga adalah di mana hospital di negara ini sudah pun mencapai level antarabangsa. Tak percaya? Baru-baru ini Newsweek telah pun keluarkan ranking World Best Hospital 2025 yang mana hospital Malaysia termasuklah dalam list ni. Antara hospital Malaysia yang termasuk adalah Sunway Medical Center dan juga Gleneagles KL. So kenapa diorang masuk adalah kerana hospital di negara kita mempunyai teknologi yang sangat canggih, ada layanan pula kelas dunia dan harga pula yang berpatutan. Bayar murah berpatutan tapi dapat semua yang kita tak dapat tempat lain. Memang no wonder mereka akan datang ke Malaysia. Dan kerajaan pun nampaklah potensi besar dalam industri ni. Mereka siap target nak capai income 2.26 bilion lah daripada industri ni. So apabila pelancong perubatan datang ke Malaysia, datang untuk berubat, biasanya dia akan stay lebih lama dan akan spend pun lebih banyak berbanding pelancong biasa. Selain berbelanja dekat hospital, yang itu memang wajib, diorang juga akan pergi restoran, dia akan pergi guna pengangkutan, diorang akan tidur kat hotel, ahli family dia akan pergi tidur hotel, dan sudah pasti mereka juga akan shopping dan macam-macam lagi benda lain. So secara medical tourism ini memberi tempias positif kepada industri-industri lain. And kalau trend medical tourism ni makin naik in future, sektor healthcare ini bukan saja dapat membuatkan Malaysia menjadi lebih famous, malah peluang untuk kita melabur pelaburan pun makin meluas. Saham-saham healthcare seperti IHH Healthcare, KPJ, Sunway Healthcare dan Al-Aqah Healthcare REIT, ini semua adalah antara portfolio yang boleh korang explore. Tapi ingat, ini bukan nasihat kewangan. Make sure korang faham dulu, korang research dulu apa saja benda yang korang nak labur tu. So guys, salah satu alasan kenapa kita nyaman untuk berobat di Penang adalah orang-orangnya. Jadi bukan dari dokter ya, bukan dari rumah sakit ya, tapi orang-orang sekitar. Baik itu pasien, keluarga pasien, ataupun kita kalau misalkan lagi di mall, tiba-tiba makan dan kita tahu gitu sama-sama Indo, biasanya kita ngobrol, biasa kayak ngasih tahu nih keluhannya tuh apa. Jadi apalagi orang-orang yang di sini juga banyak yang udah bertahun-tahun gitu, udah melakukan pengobatan di Penang, bahkan ada yang udah 8 tahun dan udah berapa kali, terus ada yang tiap 2 minggu atau mungkin tiap bulan gitu. Jadi kita bisa sharing satu sama lain, dan bahkan kita tuh bisa dikasih tahu gitu obat yang bagus seperti apa, kayak gitu-gitu, beli di mana jauh lebih murah kayak gitu-gitu. Bahkan ada yang aku bandingin harganya itu bisa beda 6 jutaan loh guys buat obatnya doang. Karena berdasarkan pengalaman aku, kalau aku ada pengobatan di Indonesia, ketika di rumah sakit ya udah lulu gue aja gitu. Jadi bukan yang kayak ngasih tahu gitu, atau mungkin kayak ngasih insight lah. Oh ya, coba obat ini, coba dokter ini. Jadi menurut aku di sini orang Indonesianya satu sama lain tuh saling peduli gitu. Ternyata alasannya kenapa orang Indonesia lebih suka berobat ke Malaysia. Ternyata harga obat-obatan di Malaysia itu lebih murah. Bahkan masnya menceritakan selisihnya sampai 6 jutaan. Kalau diringgitkan sekitar 1.800 ringgit, bayangkan. Ini kan selisih yang agak begitu jauh. Ya mungkin daripada di Indonesia mahal, ya lebih baik sekalian terbang ke Malaysia sambil jalan-jalan. Uang selisihnya bisa untuk belanja makan-makan ataupun belanja keperluan lain sambil menikmati keindahan suasana wisata yang ada di negara tetangga. Tak sampai di sini saja sahabatku semua. Inilah beberapa alasan kenapa orang Indonesia lebih memilih berobat ke Malaysia. Langsung kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Oh ya sahabatku semua, video ini sebagai bentuk informasi, bukan untuk membanding-bandingkan satu sama lain. Kalau ada rezeki, ada uang banyak ya kan, misal kata sudah berobat ke sana ke sini nggak sembuh, mungkin bisa mencoba untuk berobat ke negara tetangga kita karena jaraknya juga begitu dekat. Apalagi negara tetangga kita saat ini juga menjadi salah satu negara medical tourism yang terbaik di dunia dengan perawatan obat-obatan yang begitu sangat murah dibandingkan dengan negara maju lainnya. Langsung kita simak videonya dan kita reaction bersama-sama. Indonesia ini paling penting itu ketemu dokter yang tepat. Bener banget. Lu harus bener-bener cari mantap rekomendasi, kalau bisa tuh orang dalam gitu. Maksudnya kalau lu asal random pilih, dari pengalaman gua kebanyakan Zo. Iya. Kebanyakan nggak tuntas. Iya, kebanyakan nggak tuntas aja gitu loh. Biasanya ya tempo bolak-balik. Datang belum nggak apa-apa antibiotik. Iya. Itu udah paling sering, paling umum gue. Benarkah seperti itu? Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond dan saya Ardono. Kali ini kita mau bahas soal berobat ya, ataupun di rumah sakit.
Nah ini mungkin kalau teman-teman yang udah punya orang tua yang udah cukup berumur, ataupun teman-teman juga udah cukup berumur nih, biasanya nggak jauh-jauh mulai ada urusan sama rumah sakit nih. Betul. Mulai temenan sama dokter. Iya, mulai udah, oh ternyata rumah sakit tuh kayak gini, biayanya kayak gini, kalau pakai asuransi kayak gini dan lain-lain gitu. Ya. Nah jadi kali itu kita pengen bahas itu kualitas, mungkin lebih ke kualitas rumah sakit dan dokter Indonesia dan juga Malaysia. Betul. Dan ini mungkin sebenarnya rahasia umum lah. Iya, Banyak banget orang Indonesia yang berobat ke luar Betul negeri. sekali. terutama Malaysia. Terutama Malaysia dan Singapura. Tapi ya kayaknya Malaysia lebih banyak. Karena secara harga dan biaya lebih masuk akal untuk Betul. Indonesia. Betul sekali. Betul. Nah jadi sebenarnya itu ya Hartono punya pengalaman, gue juga punya pengalaman cuy. Iya. Dan mungkin kita akan share menurut kita apa sih bedanya berobat di Indonesia dan di Malaysia. Betul. Nah mungkin yang pertama kalau kita bahas mungkin soal fasilitas lah kita bilang ya. Fasilitas. Fasilitas sebenarnya gue bilang Indonesia ini gak kalah, Betul. bisa lebih bagus malah untuk rumah sakit tertentu ya. Malah secara pelayanan dan kamar apa semacam lebih bagus. Lebih bagus Indonesia ya. Ya gue juga setuju sih karena ramahnya Indonesia ini lebih ada. Kalau di sono tuh kayak kalau tanya pasti diomelin. Ya di sana itu mungkin bisa lebih Gas terus lah. ya mungkin kerjanya belum tentu sopan, Iya, tapi bener. pasti benar. Ya masih bener. Nah Indonesia punya mungkin ada sisi sebaliknya gitu. Iya. Sopan lah. Sopan lah, udah pasti sopan, pasti sopan. Pasti sopan. Nah lalu yang kedua itu mungkin kita bahas sisi dokter. Pak. Betul. Dokter ini sih wah panjang nih kalau dibahas nih. Panjang dan kayaknya Mainnya ini mungkin bahasnya dokter sih. iya. Jadi kalau dokter itu sih gue jujur sih gue pribadi itu urusan operasi dan juga nginap rumah sakit ini beberapa kali lah. Walaupun bukan sesuatu yang serius, tapi untuk tindakan apa-apa memang gue ada pengalaman. Betul. Nah kalau sebenarnya dari pengalaman gue ya, Indonesia ini paling penting itu ketemu dokter yang tepat. Bener banget. Lu harus benar-benar cari Baik, mantap. rekomendasi kalau bisa tuh ya orang dalam gitu, kayak maksudnya orang yang di dalam bidang ini Iya, iya. yang kasih tahu lu, oh lu mau Yang memang menguasai gitu. ya lu mau operasi ini lu ke dokter ini ya, Iya. lu mau cek ini lu ke dokter A ya. Karena kalau lu asal random pilih, dari pengalaman gua kebanyakan zong. Iya. Kebanyakan Kan nggak tuntas. iya kebanyakan nggak tuntas aja gitu loh. Biasanya ya temponya tuh Bolak-balik. datang belum apa-apa antibiotik. Iya. Itu udah paling sering, Paling umum. paling umum gue yang gue alamin. Dan menurut gue beda banget pas gue ke Malaysia. Menurut gue itu dokternya lebih gak buru-buru ambil kesimpulan kalau gue lihat ya. Betul. Dia cek ini itu dulu, lalu dia juga gak langsung kasih antibiotik, dan memang gak bisa. Dia bilang waktu itu gue memang pengamai tindakan, jadi gue udah tindakan di Indonesia gak sembuh, setengah tahun kemudian kambuh. Gitu-gitu lah. Akhirnya gue ke Malaysia, dokternya bilang oh ini gak bersih nih operasi yang kemarin, ini memang lu harus tindakan lagi. Lalu gue bilang ini perlu buru-buru gak? Dia bilang enggak sih, ini gak urgent, tapi ini lu pakai obat juga gak bakal sembuh, memang nanti lu butuh operasi lagi aja gitu. Akhirnya gue set waktu, tanggal, dan operasi. Nah yang paling gue amazed itu tuh after operasinya. After operasi di Indonesia, penyembuhan dan juga caranya, metodenya menurut gue nih Agak untuk gue sebagai pasien tuh lebih repot. Penyembuhan lebih lama, dan beberapa metode tuh menurut gua ternyata gak perlu. iya. Kayak salah satunya kateter. Iya. Kateter di bagian kelamin. Iya. Nah itu tuh ternyata di sana tuh nggak pakai dengan operasi yang sama. Ya ini mungkin tergantung dokter sih. Tergantung dokter yang operasiin. Mungkin gak semua dokter Indonesia akan melakukan itu. Tapi yang pengalaman gua terakhir itu dokter Indonesia pakai, di sana nggak pakai. Terus itu menyiksa. Menyiksa itu. Gua sebagai pasien tuh menyiksa. Yang kedua itu masalah penyembuhannya, lukanya itu kecil banget di sana. Dan kurang lebih sekitar 2 minggu itu gue udah beres. Walaupun dia bilangnya ini sebulannya 2 bulan. Di Indonesia punya bilang juga sebulannya 2 bulan, dan beneran 2 bulan baru beres. Di sana gue 2 mingguan tuh udah hampir sembuh lah, udah hampir sembuh total. Udah aman. Pas gue kontrol 1 bulanan itu dia bilang oh ini udah beres. Jadi pengalaman gue tuh menurut gue kualitas dokternya
di sana lebih mungkin ya kita random cari pun lebih bisa diandalkan dibanding di sini sih. Iya. Nah, kalau menurut lu gimana dari pengalaman lu? Kalau kita itu kan kebetulan di rumah sakitnya itu mungkin terkenal banget. Mungkin orang semua juga tahu lah, mahkota. Oke. Jadi waktu itu bokap gue itu mau operasi tulang belakang. Akhirnya kita carilah dokter yang katanya itu top. Jadi kalau menurut pengalaman gue di sana itu secara administrasi itu sangat tidak pro ke customer. Ini kita nunggu berhari-hari apa gitu. Tetapi dokternya bener-bener menurut gue bener-bener jago. Dan hasil kerjanya bener-bener bagus. Bokap gue operasi tulang belakang 5 jam aja udah bisa jalan. Oke. Ada videonya lagi sebenarnya. Jadi bener-bener bisa jalan. Semua udah hampir kayak normal gitu. Jadi luar biasa banget tuh. Dan juga sebelum operasinya itu gak ada maksudnya gak ada sampai kita takut. Dan dia menjelaskan sangat-sangat rinci mah. Dia bahkan kasih videonya. Ini loh gue biasa operasi itu kayak gini. Ini buka kayak gini. Ini itu namanya minimalis invasif. Gue semua itu pakai mikroskop dan semua pakai alat yang sangat kecil gitu loh. Jadi lu punya luka itu sebenarnya hampir bisa dibilang cuma 2 cm. Ini teknologinya udah canggih. lebih canggih. Lebih canggih. Dan bahkan operasi bokap gue itu biasa operasi otak. Di tumor otak, apa semua biasa dia. Super duper rame, super duper ribet ya. Kita mau operasi itu ngecek apa kacau 2 minggu lah. Benar-benar baru bisa operasi gitu. Jadi harus bersabar banget, tapi hasilnya sangat memuaskan gitu loh. Itu satu. Yang kedua, biaya. Biaya di sana itu semua dokter itu hafal biayanya. Bahkan prediksi dari dokter itu melesetnya cuma berapa ratus ribu dari biaya ratusan juta loh. Jadi dia ngomong nih kayak 35.000 ringgit. Ya nanti ujung-ujungnya 35.000, 35.100 ringgit, 35.080 ringgit kayak gitu. Nah kalau di Indonesia itu kita suka dapat surprise tau. Kayak kita ngomong nih biaya 2 juta. Pas selesai 350 karena kena overtime lah, kena apalah, terus ternyata ada komplikasi lah, ada apa gitu. Maksudnya kita sering banget gitu loh dikasih surprise gitu kan. Nah itu ya sebenarnya bikin kita juga gak nyaman. Bagaimana kalau kita punya dana terbatas? Ya. Kita kan pasti mikir, wah gila tiba-tiba dari 200 jadi 300 mau cari duit dari mana? Seperti itu. Itu yang menurut gue sistem di sana itu bagus. Nah sama yang terakhir adalah dokter, ya itu di sana itu seperti sangat-sangat menghargai kita sebagai pasien. Walaupun suster apa nih ngomongnya kasar, tapi kalau dokternya itu beda. Ya. Jadi jadi sono itu orang baiknya justru dokternya man. Lu ngerasa gak? Kayak susternya kelakuannya kayak gitu, misalnya segini, tapi dokternya baik. Iya, suster yang handle gue, yang khusus dokter gue itu udah kayak emak gue. Ngoceh-ngocehnya itu udah kayak emak gue, kok gak pakai masker? Semacam itu. Iya, sama gue juga gitu kayak, lu disuruh jam 4 datang, ngapain jam 3 datang? Pergi sana pergi, gak usah tunggu ini. Kayak gila nih, kita diusir dari ini kan. Cuman maksudnya, tapi dokternya baik. Kayak baru datang dia langsung ngomong, maaf ya agak telat soalnya ini pasiennya tadi banyak, apa semuanya saya jelasinnya juga terlalu pelan, jadi makanya jadi kayak gini gitu loh. Jadi kita juga dengernya enak gitu. Nah di sana yang paling kita bisa andalkan itu diagnosa. Yang namanya diagnosa ya, mereka itu gak pernah ngomong apa-apa dulu sebelum mereka itu pasti. Jadi mereka selalu nih kalau habis selesai konsul dia bilang ini kemungkinan operasi, tapi kita cek dulu ya apa segala macam. Udah check up, cek jantung lah, cek ini, cek itu, semuanya cek semua. Baru datang nih tiba-tiba ketemu sesuatu, sorry nih gue udah ketemu sesuatu, tapi gak perlu khawatir dulu, mendingan kita cek dulu aja. Jadi cek lagi, itu satu. Kedua, kerjasama antar dokter itu bagus banget. Jadi mereka itu gak khawatir merefer seseorang ke dokter lain. Jadi dokter gue itu kan spesialis bedah otak dan tulang belakang. Terus ada spesialis bedah saraf. Sebenarnya spesialis bedah saraf bisa, bedah otak dan tulang belakang bisa juga. Tetapi banyak dokter lain merefer dia punya customer ke dokter ini. Padahal ini dokter muda, dokter baru. Jadi bisa dibilang mereka tuh gak takut kehilangan customer.
Kalau di sana itu mereka lebih pilih mendingan lu ditanganin orang yang lebih tepat. Iya. Kalau di Indonesia Lebih profesional ya. betul. Kalau di Indonesia ini jujur lah ya, walaupun menyinggung beberapa instansi gitu ya. Tapi gue punya kasus dari paman gue ya, sampai dia itu koma apa segala macam. Itu karena dokternya tidak mau dipegang oleh dokter lain. Yang padahal dia itu spesialisasinya bukan di sana. Tapi gak mau ngambil di dokter lain atau dokter luar atau dokter mana yang alasannya sebenarnya konyol karena dia dokter senior di rumah sakit itu. Bahkan kita setelah saya dokter lain pun dokter lain bilang karena dia dokter senior kita gak berani. Kan lucu Mut. Beda ceritanya dengan Ya, ada senioritas. Kalau di sana dia langsung tulis surat ke temennya sesama dokter. Jadi dia tulis surat apa segala macam. Nah dokter juga saling support, saling kayak kalau ini si ini lebih jago nih, mending lu ke sini dah. Oh kalau yang ini gua cocok nih sama gua aja atau apa gitu loh. Itu yang bikin kita itu diperlakukan seperti manusia. Ya. Maksudnya diutamakan itu Lebih fair lah. lebih fair gitu. Nah sama di sana ya, maksudnya operasi itu semuanya transparan banget. Ya. Dia gak khawatir lu tanya prosedurnya seperti apa, nanti itu akan bagaimana, nanti kalau seandainya komplikasinya apa aja. Jadi kita itu dibuat merasa dilibatkan. Dari A sampai Z kita itu tahu gitu loh, ini tuh bakal ngapain aja gitu. Terus juga seperti kata Desmond, mereka itu sebisa mungkin penyembuhan itu tidak perlu mereka lagi. Sebisa mungkin selalu kayak kalau seandainya ini gak apa-apa gak usah kontrol. Kalau di Indonesia itu habis operasi tulang belakang itu fisioterapi rutin sama sebulan sampai 3 bulan ke depan. Di sana gak ada fisioterapi mah, sama sekali gak ada fisioterapi. Cuma disuruh bikin gerakan-gerakan kayak gini, dikasih panduan gitu, diajarin gitu doang. Jadi kita itu juga gak usah berlama-lama di sana. Ya. Jadi kita itu bisa nyantai gitu. Nah kalau orang tua gue kan dari daerah ya, jadi kalau seandainya harus stay di Jakarta berbulan-bulan kan sebenarnya mereka kan kurang nyaman. Ya. Pasti mereka lebih suka stay di tempat dia orang gitu kan. Itu yang jadi pertimbangan kita lebih memilih di sana. Nah, memang banyak juga katanya orang Singapura pun berobat ke Malaysia karena faktor biaya. Kalau kita ngomong biaya, rata-rata biaya di sana itu setengah dari Indonesia. Rata-rata. Jadi gue udah pernah cek kayak contoh bypass jantung lah, kateter lah, pasang balon lah, pasang ring lah, apa segala macam. Itu kalau kita cek harganya biasanya di sana lebih murah. Kita nggak tahu kenapa, bahkan obat aja di sana lebih murah yang mana. Obat-obat rutin yang kita minum di sini selalu harganya itu 2 kali lipat ya. Sebenarnya ya kita ngerti sih bahwa pada akhirnya ya ini bisnis. Rumah sakit, dokter ya butuh duit lah, butuh penghasilan, dan ini bukan sosial kan. Betul. Cumannya mungkin cara dapat duit itu semua orang juga butuh duit, tapi moralis lah, etis lah buat dapatin duit ini nih caranya seperti apa sih gitu. Betul. Apakah obat yang nggak harus minum disuruh minum? Iya. Kan ya ini rahasia umum juga. Betul. Ada sales obat datang ke dokter, tawarin ya dokter maksudnya resepin terus apa ya, ini mungkin teman-teman pada dengar juga sih. Iya. Kalau gue denger ya, gue dari orang, dia kebetulan tuh waktu itu salah satu calon klien kami. Nah, Dia jelasin soal, jadi dia tuh lebih ke mainnya itu alat yang lu tau kan yang ada tabung yang masukin. oh, Tadi ya langsung iya. dia lebih ke situ. Nah, Kalau dia bilang ke gua sih Malaysia itu sistemnya kayaknya pinjem lapak, kayak sewa lapak. oh, Jadi dokter-dokter itu lebih ke bukan kayak gua masukin lu ditargetin mungkin yang iya. mereka tuh lebih ke sewa lapak, mungkin kayak ada fixed cost yang mereka Dia orang harus bayar sini gitu. atau nggak tahu ya persisnya seperti apa, tapi gua dengernya seperti itu. Atau nggak semua rumah sakit kayak gitu juga mungkin, Iya. tapi kira-kira mungkin kayak gitu sih. Ya kira-kira gitulah ya. Oke, jadi itu aja lah ya soal rumah sakit Indonesia dan juga Malaysia. Nah, itulah sahabat-sahabatku semua beberapa informasi kenapa orang Indonesia ramai berobat di Malaysia. Di antara salah satunya penyembuhannya itu cepat ya. Jadi selama berobat di Malaysia, proses penyembuhannya itu cepat. Meskipun operasi, bahkan
Masnya menceritakan pengalaman keluarganya ketika berobat di Malaysia. Itu selepas operasi pun boleh bisa jalan. Dan ini sungguh sesuatu yang luar biasa ya. Jadi dokter-dokter di Malaysia ini benar-benar pakar ahli. Sehingga pasien pun tidak merasa ragu ketika berobat di negara tersebut. Bukan di Indonesia tidak bagus sahabatku semua. Tetapi bila kita mungkin sudah berobat ke sana ke sini nggak sembuh-sembuh, solusinya mungkin bisa ke negara tetangga, karena banyak sekali pasien daripada Indonesia kemudian pulang menceritakan sesuatu hal yang positif dari negara tetangga kita selepas selesai berobat di Malaysia. Dan satu lagi sahabatku semua, biayanya pun juga tidak begitu mahal. Mungkin ini juga menjadi salah satu penyebab utama kenapa orang Indonesia ramai berobat di Malaysia. Fasilitasnya juga begitu sangat canggih. Mungkin itu juga salah satu penyebabnya. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua yang suka dengan video reaksinya Bang Toha Channel. Silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.